Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita lanjutkan topik analisis instrumental. Topik hari ini adalah tentang spektrofotometri inframerah. Sub materinya adalah tentang IDH dan DBE. Jadi pada saat kita akan melakukan interpretasi terhadap spektrum inframerah, di mana spektrum inframerah ini kita gunakan untuk menjelaskan atau mengelucidate struktur molekul ya, khususnya adalah gugus fungsional. Nah, sebelum ditentukan gugus fungsional, umumnya dalam pembelajaran kita diminta untuk menentukan berapa banyaknya ikatan rangkap atau sistem lingkar dari suatu rumus molekul atau struktur kimia senyawa yang sudah diketahui, yaitu bisa menggunakan IDH atau Index of Hydrogen Deficiency, atau kita bisa menggunakan DBE dengan rumus atau double bond equivalent. IDH seringkali disebut dengan tingkat atau derajat ketidakjenuhan, gitu ya. IDH itu merupakan ukuran dari jumlah ikatan pi atau jumlah cincin yang terdapat dalam suatu struktur, suatu molekul. Nah, ini adalah tahapan dalam menentukan IDH. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan rumus struktur ya. Jadi kita diminta untuk menentukan rumus hidrokarbon jenuh asiklik, yaitu suatu alkana gitu ya. Dengan rumus CnH2n plus 2 gitu ya, yang mengandung jumlah atom C yang sama dengan jumlah atom C senyawa kita. Misalnya rumus senyawa kita itu adalah C7H14O2, maka kita ubah ke dalam rumus hidrokarbon jenuh asiklik atau alkana, CnH2n plus 2. Berarti C-nya 7 hanya 2 kali 7 plus 2, yaitu C7H16. Nah, selanjutnya kita hitung selisih jumlah atom H antara rumus molekul senyawa awal dengan rumus molekul sebagai hidrokarbon jenuh asiklik. Ya, kemudian
nilai selisihnya dan dibagi dengan 2. Ya. Nah, baru kita dapatkan nilai IDH. Nah, nilai IDH ini adalah menunjukkan jumlah ikatan pi atau suatu sistem siklis atau cincin di dalam struktur senyawa tersebut. Misalnya, senyawa awal itu adalah ini, C7H14O2. Nah, setelah kita mengubahnya menjadi rumus molekul hidrokarbon jenuh asiklik gitu ya, dengan memperhatikan adanya tadi termasuk dalam golongan 5, 6, 7A begitu, maka kita sudah menemukan ini adalah struktur akhir. Maka ini selisihnya ditentukan. Ini ya, 16 dikurangi 14, ini adalah 2, kemudian dibagi 2. Nah, ini adalah nilai 1, ini menunjukkan adanya nilai IDH yang dihasilkan dari penentuan tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan arti nilai IDH yang diperoleh ya. Yang pertama adalah jika nilainya 1, artinya kemungkinan dia bisa mempunyai satu ikatan pi, artinya satu ikatan rangkap 2 begitu, atau bisa juga satu cincin atau satu siklis begitu. Jadi kemungkinan bisa dia strukturnya itu punya satu ikatan rangkap 2 atau satu siklis. Kemudian jika nilai IDH-nya 2, ini artinya kemungkinan dia mempunyai 2 ikatan rangkap 2 atau satu ikatan rangkap 3 atau 2 cincin atau mempunyai satu ikatan rangkap 2 dan satu cincin atau satu siklis. Seperti itu. Jadi itu kemungkinan yang terjadi jika dia memiliki nilai IDH tertentu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian ini struktur siklik benzen begitu ya. Itu terdiri atas satu siklis yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2. Nih, misalnya ini adalah benzen. Ini benzen, dia punya satu siklis. Siklis tuh ini yang besar ini, lingkar. Kemudian dia mempunyai 3 ikatan rangkap 2. 1, 2, 3. Berarti dia memiliki IDH 1 tadi siklis ditambah dengan 3 ikatan rangkap 2. Berarti nilai IDH-nya sama dengan 4. Seperti itu. Sehingga jika nilai IDH adalah 4 atau lebih, maka kita bisa menduga bahwa dia memiliki satu cincin aromatis. Itu dugaan seperti itu ya. Itu kita akan lihat. Jadi jika molekul itu hanya memiliki atom C, H, dan O, maka cukup menggunakan ini ya, rumus dBe sama dengan 2A plus 2 kali B per 2, di mana A itu adalah indeks punyanya C, kemudian B itu adalah indeks punyanya H. Kemudian jika molekul terdapat atom CHON, kemudian ada halogen, misalnya adalah F, Cl, Br, I, maka kita masuk ke sini ya, di mana A itu adalah indeksnya C, kemudian B indeksnya H, C indeksnya O, D itu indeksnya N, kemudian ada E itu indeksnya halogen. Kita bisa masukkan ke dalam rumus dBe sama dengan 2 kali A plus 2 minus B minus D plus E per 2. Seperti ini. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan
nilai dBe. Nilai dari 2A plus 2 adalah jumlah atom H dalam molekul jenuh asiklik yang disusun oleh sejumlah A atom C, yaitu Cn H2n plus 2. Setiap adanya satu ikatan rangkap 2 atau satu cincin itu menyebabkan jumlah atom H berkurang 2 atom H. Ya, misalnya sikloheksana adalah C6H12 dan etena itu adalah C2H4. Nah, teman-teman, baru setelah kita dapatkan nilai dBe atau IDH, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya untuk mengenal gugus fungsional pada spektra inframerah. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa di topik berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.